Hubungan diplomatik Majapahit. Hubungan diplomatik dengan negara lain dijelaskan dari Kakawin Nagara Kertagama, Pupuh 15, bait 1-3. Lengkapnya ialah, begitulah aspek dari negara-negara lain, yang dilindungi oleh Sri Narapati. Sesungguhnya, yang pasti, Syangkayodhyapura, bersama dengan Dharmanagari, Marutma dan Rajapura, dan juga Singhanagari, Champa, Kamboja. Yang berbeda Yawana, yang merupakan teman, sekutu. Mengenai Pulau Madura sekarang ini, sama sekali tidak sama dengan kerajaan-kerajaan asing, karena ia telah menjadi satu dengan negara Jawa. Maka dikatakan, pada waktu itu di masa lalu lautan membawa sebuah negara, 124 saka sama dengan 202 m. Demikianlah tahun saka mereka, terdengar, saat mereka terpisah. Namun, mereka satu pada hakikatnya, tidak jauh, satu sama lain. Benua lain sudah bersiap-siap untuk menunjukkan kepatuhan kepada Sri Narapati. Sama-sama teratur mereka membawa segala jenis hasil bumi setiap musim yang ditentukan. Sebagai contoh usaha Sang Prabu yang terhormat untuk semua kebaikan yang diurusnya, bujangga dan para pegawai dikirim untuk mengambil hasil bumi secara teratur. Pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini kemudian diidentifikasi oleh sejarawan modern sebagai mandala, yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaannya daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup Mandala Majapahit, yaitu wilayah mancanegara dan Nusantara. Umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit banyak dipengaruhi Majapahit, tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Tanpa terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan Mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Sriwijaya dan Angkor, serta Mandala tetangga Majapahit yang sezaman, Ayutthaya, dan Champa. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wilayah mancanegara atau luar negeri disebut pada Nagara Kertagama Pupuh 15 bait 1. Wilayah-wilayah itu antara lain Syangka, Siam, Ayodhyapura, Ayutthaya, Dharmanagari, Ligor, Marutma, Martaban, atau Mergui. Rajapura, Rajpuri di selatan Siam, Singhanagari, Singhapuri di cabang Sungai Menam, Champa, dan Kamboja. Hubungan antara Majapahit dengan wilayah-wilayah ini disebut kacaya, yang berarti terkena cahaya. Ini diartikan sebagai dilindungi atau dinaungi. Istilah wilayah dilindungi
dalam tata negara modern disebut sebagai wilayah protektorat. Selain itu, pada pupuh 83 bait 4 dan 93 bait 1 disebut tempat-tempat yang menjadi asal para saudagar dan cendekiawan. Wilayah-wilayah itu adalah Jambudwipa, India, Cina, Karnataka, India Selatan, dan Gouda. Yang berbeda sendiri adalah Yawana. Sebagaimana dikatakan Anyati Yawana Mitreka Satata, yang lain adalah Yawana yang merupakan sekutu tetap. Ken dan Pigeaut menganggap Yawana adalah Anam, tetapi mencatat bahwa Yawana adalah istilah Sanskerta untuk Yunani, Ionian, yang digunakan orang India untuk merujuk pada orang barbar. Ken mencatat orang India menyebut orang Muslim sebagai Yawana. Menurut Pigeaut, agak tidak mungkin Yawana merujuk pada orang Muslim. Ia menganggap Yawana sebagai Anam, karena pada waktu itu raja-raja Anam sangat kuat dan sangat aneh jika meminta perlindungan kepada Jawa. Irawan Djoko Nugroho menolak pendapat ini, karena Nagara Kertagama dibuat tahun 1365, dan kekuatan Champa melebihi Anam, yang waktu itu merujuk pada Dai Viet. Majapahit yang mengalahkan Mongol tidak mungkin memiliki sekutu tetap yang lemah. Selain itu, Anam dalam bahasa Jawa kuno memiliki nama sendiri yakni Koci, sekarang disebut Kotintina untuk membedakannya dari Kochi di India. Kochi berasal dari bahasa Cina Jiaozi, dalam bahasa Kanton Kweci, dan disebut Giao Chi di Vietnam.